Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membacakan firman Tuhan untuk hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Maleaki pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Kalau di terjemahan baru, Alkitab terjemahan baru, tertulis di dalam Maleaki 4, ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu ajaran dunia ini mengatakan, orang-orang bijak mengatakan, orang yang jujur akan mati terbujur, orang yang polos akan pelontos. Ajaran ini mengimplikasikan bahwa orang-orang harus bisa diajak untuk berkompromi kalau ingin survive dalam kehidupan. Alhasil orang-orang acap kali mengabaikan apa yang benar karena hal yang salah terkadang telah menjadi sesuatu yang terbiasa. Perbuatan yang salah karena sudah kebiasaan akhirnya dianggap sesuatu hal yang benar, padahal sesungguhnya adalah hal yang salah. Kita tidak sadari bahwa pada akhirnya kebenaran itu akan terungkap dan yang bersalah akan dihukum. Maka nats ini adalah bagian dari pasal terakhir dari Maleaki. Secara umum, kitab Maleaki mengulas kembali tentang kondisi bangsa Israel sebelum pembuangan Babel. Maleaki menyerukan bagaimana murka Tuhan oleh karena dosa bangsa Israel, seperti melakukan pencemaran pada korban persembahan bagi Tuhan, yaitu membawa hewan korban yang cacat, para imam yang justru menyesatkan orang, kekudusan pernikahan melalui kawin campur dengan bangsa lain, perceraian yang marak terjadi, dan persembahan perpuluhan yang tidak lagi diperhatikan. Istilah ini atau istilah hari Tuhan pada kitab ini pun merujuk kepada salah pemahaman atau kaprah yang terjadi pada masa sebelum pembuangan Babel, di mana bangsa Israel memahami hari Tuhan adalah hari saat Tuhan akan menaklukkan musuh-musuh bangsa itu. Melalui nats ini, Maleaki hendak mengatakan bahwa tetaplah setia untuk hidup menurut jalan Tuhan, layaknya sebagai anak-anak terang, untuk berani mengatakan tidak terhadap kebiasaan dunia yang penuh dengan dosa ini. Tetaplah jalani kehidupan dengan tulus, ikhlas, dan demikian juga setia. Sebab pada akhirnya ketika hari Tuhan itu tiba, kebenaran akan berjaya dan kefasikan akan sirna. Dari bagian firman Tuhan ini bisa kita simpulkan bahwa ketika Kristus datang kembali, maka setiap orang yang hidupnya takut kepadanya tentu akan mendapatkan keselamatan, sehingga mereka akan mengalami sukacita yang luar biasa. Seperti firman Tuhan mengatakan pada pagi hari ini, akan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu yang lepas dari kandang, merasa bebas dan juga penuh dengan kegembiraan. Maka firman Tuhan hari ini kembali lagi mengingatkan kita, bagaimanapun kelihatannya kehidupan kita sekarang ini, kita perlu memahami bahwa Tuhan mengendalikan, bahwa Tuhan sebagai pemeluk, sebagai pemegang seluruh masa depan yang kita jalani, dengan segala sesuatu
akan dibuat menjadi benar. Maka kita yang takut akan Tuhan tentu akan mengasihi dan juga melayani Tuhan. Tentunya sedang menantikan perayaan-perayaan yang penuh sukacita. Pengharapan akan masa depan pasti menjadi milik kita apabila kita senantiasa mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan, yang kita pahami adalah sumber dari segala keselamatan-keselamatan yang akan kita peroleh. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka melalui nats ini Maleaki juga melihat bagaimana kegembiraan orang-orang yang mendapatkan keselamatan Tuhan. Ketika orang-orang yang bertahan sampai pada akhirnya dikatakan penuh kegembiraan, penuh dengan sukacita. Digambarkan seperti anak lembu emas, anak lembu yang lepas dari kandang dengan penuh kegembiraan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Saatnya kemenangan datang, saatnya keselamatan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita dapatkan, maka seperti itulah kegembiraan kita yang penuh kegirangan dan penuh sukacita di dalam kehidupan kita. Maka tidak ada yang sia-sia ketika kita mampu untuk bertahan hingga pada akhirnya. Orang yang bertahan pada akhirnya, maka dialah yang akan memenangkan kehidupannya, dialah yang memenangkan imannya di dalam keteladanan akan Kristus di dalam perjalanan kehidupan kita. Untuk itu, setialah di dalam firman Tuhan dan senantiasalah menjadi teladan, menjadi saksi Kristus yang bisa diikuti oleh banyak orang dan bisa disenangi karena kehadiran kita dimanapun kita boleh hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala berkat Tuhan yang kami nikmati hingga pada saat ini. Tuhan memberkati kehidupan kami, memberikan kami kesehatan, dan begitu banyak berkat-berkat yang boleh kami nikmati di dalam perjalanan kehidupan kami. Itu semua adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Melalui pagi hari ini, firman-Mu menyapa kami, bagaimana Tuhan mengingatkan kami untuk setia, untuk mempertahankan segala keyakinan kami akan Tuhan, dan juga melalui segala perbuatan dan langkah-langkah kehidupan kami, hendaklah itu mencerminkan keyakinan kami akan firman Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kami. Agar kami kelak menerima kemenangan kami yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kegembiraan. Untuk itu Bapa Surgawi, kiranya Engkau juga mengurapi kami, setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, agar dalam segala kesempatan hidup yang boleh Tuhan izinkan kami lalui, segala pekerjaan yang Tuhan izinkan kami lakukan, boleh kami melakukan kehidupan kami sebagai cerminan dan keteladanan bagi orang yang melihat, bagi orang yang bersekutu dengan kehidupan kami, agar kami juga menjadi cerminan yang baik dalam segala tingkah dan laku kami. Untuk itu berkati kami Tuhan, apabila kami menemui atau mendapati berbagai pergumulan kehidupan, agar kehidupan kami tidak boleh kalah, tetapi kami boleh senantiasa memenangkan kehidupan kami dari segala pergumulan kami. Untuk itu, banyak hal yang akan kami lakukan, banyak hal yang akan kami lalui dalam kehidupan kami ini. Kiranya kami mau menyerahkan segala sesuatunya ke hadapan Tuhan, Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami. Agar kami juga menjadi orang-orang yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan dan perbuatan kami. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar itu tidak menjadi penghalang akan berkat Tuhan yang akan kami terima dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.